Alhamdulillah kali ini channel YouTube Saifuddin Saif kedatangan seorang tamu. Dia seorang santri, masih mondok di pondok pesantren di Jogja ya, di Jogja. Nah, jadi sengaja saya undang ke sini untuk memberikan ya istilahnya manfaat atau sharing lah tentang gimana sih kehidupan sehari-hari di pondok itu, ya, suka dukanya apa. Nanti insya Allah akan diterangkan oleh Ananda. Siapa namanya? Ananda Zakia. Kalau saya sih ingatnya namanya Zakia ya. Kalau nama nama panjangnya itu saya kadang suka salah-salah, kadang terbalik-balik. Nah, taunya Bapak dulu itu namanya Zakia Nur Alifah ya. Benar nggak itu? Benar ya. Zakia Nur Alifah ya. Dulu ketika masih SD dia adalah murid saya di tempat saya mengajar. Nah, jadi sekarang karena kondisinya lagi PSBB, kebetulan dia juga sama pihak pondok dipulangkan untuk ya menghindari, untuk mencegah penyebaran virus corona ini. Nah, jadi saya undang untuk sharing lah tentang kehidupan dia di pondok. Semoga nanti apa yang dia utarakan itu bisa kita ambil manfaat ya, terutama bagi ya adik-adik yang ingin mondok di pondok pesantren. Jadi nanti sudah ada gambaran, oh ternyata dunia pesantren itu seperti ini ya, melalui obrolan kita nanti. Baik. Jadi Ananda Alifah ini datang ke sini itu ditemani dengan ayahnya sama adiknya. Alhamdulillah. Alifah, nah, Bapak manggil bisa Alifah, boleh Zakia ya? Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Udah lama ya, kurang lebih sudah berapa tahun ini? Sekarang Alifah kelas berapa sekarang? Naik 3. Naik ke kelas 3, berarti sekarang masih kelas 2 kan ya? So, dia mondok pesantren. Sengaja Bapak undang. Oke. Alifah, Bapak ingin ya kamu berbagi pengalaman lah selama di pondok. Coba, Bapak mau nanya ini. Kamu masuk pondok itu atas keinginan sendiri atau keinginan orang tua? Awalnya keinginan orang tua, tapi keinginan orang tua itu juga ada pilihannya. Ada apa? Ada pilihan. Pilihan, maksudnya gimana itu? Ada pilihannya, kayak kalau mau mondok di Jogja, kalau mau mondok di Jawa ya di Jogja. Oh gitu. Kalau mondok di sini ya di Bogor lah. Kalau misalkan mau SMP biasa ya di Al-Hanif, tapi lebih condongnya ke Jogja. Ya akhirnya. Oh, berarti kamu pengennya mondok ya, bukan di sekolah umum kayak gitu, bukan ya? Oh gitu. Akhirnya gimana tuh? Ya akhirnya pengen. Berarti pertama karena keinginan orang tua, dan kamu juga ya pengen di pondok gitu ya? Alhamdulillah. Terus ketika kamu di pondok, itu awal-awal di pondok itu kamu langsung betah atau ya ada rasa nggak kerasan ketika masih awal-awal di pondok ini? Biasa aja. Langsung betah? Kerasan Biasa gitu? aja. Biasa aja maksudnya gimana? Betah, antara betah. Oh gitu. Keinginan pulang itu ada ya? Ada. Biasa nah kalau awal-awal kita di pondok itu pasti ya, ada rasa nggak betah. Oke, lanjut nih. Nah, untuk hal-hal yang perlu disiapkan ketika tinggal di pondok itu, ya terutama untuk keperluan sehari-hari itu kira-kira apa? Ya, jadi biar nanti bagi adik-adik yang ingin mondok itu kan sudah nggak perlu ribet-ribet lagi nih. Apa kira-kira yang perlu dipersiapkan? Biasanya kalau yang pertama kali itu pasti mental. Mental. Tapi kalau buat barang-barang, biasanya udah ditetapin sendiri sama pondoknya. Oh gitu. Barang mana yang boleh dibawa sama yang nggak boleh dibawa. Berarti dari pihak pondok itu sudah memberi daftar ya gitu ya? Oh ini aja yang perlu dibawa, yang nggak perlu dibawa. Contoh yang nggak perlu dibawa apa? Dulu pernah nggak disebutkan dulu? Enggak. Enggak ya? Oh gitu ya. Iya. Nah, ketika sudah di pondok nih, ya tentunya kamu kan harus perlu beradaptasi ya, terutama di lingkungan asrama gitu kan. Jadi ketika di rumah kan kita satu kamar biasanya untuk satu orang. Sekarang satu kamar bisa berapa orang nak? Satu kamar? 13. 13. Ya, 13 anak gitu ya. Nah itu. Kamu awal-awal itu gimana merasakannya itu? Sebenarnya sih biasa aja. Kayak
feeling tuh kayak seru, kayak Seru bakal gitu ya? punya temen, bangun tidur ada orang banyak. Oh gitu, Insya Allah. Kalau dengan teman-teman sendiri gimana? Apa? Kan tentunya kan teman-teman kamu yang di sana waktu ketika pertama masuk di pondok itu kan tentunya belum saling kenal kan? Nah itu cara kamu beradaptasi gimana itu? Ya kenalan biasa, kenalan, Mm-mm. terus nanya tempat asalnya dari mana, Mm-mm. ya deketin diri aja. Oh gitu. Tapi kalau yang misalkan kayak model-model anak yang susah untuk bergaul itu, kebanyakan mereka lama nggak itu mereka ini bisa beradaptasi dengan teman-teman itu? Biasanya sih gitu. Bahkan kalau misalkan nggak apa namanya, sedang nggak bisa beradaptasi itu malah bisa nggak betah anak-anak itu rata-rata ya. Kayak sendirian, nggak punya teman, ya, padahal dia sendiri yang mempersulit. Nah untuk makan ini, nah, tentunya kan ketika di rumah dengan di pondok kan beda kan. Kalau di rumah kan kita kalau makan kan tinggal request ke Umi, minta Umi nanti masak ini. Kalau di pondok kan nggak bisa. Ya itu gimana kamu ketika pertama-tama di pondok gitu? Awalnya emang susah, tapi kayak di rumah tuh biasanya bisa request sama Umi sendiri. Ya. Di sana ya seadanya, Kalau misalkan makanannya nggak enak itu gimana? ya dimakan aja. Dimakan aja gitu ya. Enak nggak enak dimakan gitu ya. Itu ngalami nggak kamu itu? Mengalami makanannya nggak suka nih? Biasa aja. Hah? Coba Bapak pengen tahu menu-menu di pondok itu biasanya apa aja? Kayak biasa sih, tapi lauknya ya tiap hari tempe. Itu udah hampir pasti itu. Tempe gitu. Tapi nggak tiap hari sih ya pasti. Ya. Apa tiap hari memang kayak gitu? Ya, pastilah. Nah, kalau kamu nggak bener-bener nggak mau nih, apa yang kamu lakukan? Apa puasa atau nggak? Ya udahlah saya nggak makan aja nih hari ini gitu. Beli lauk aja. Nggak beli lauk ya. Berarti di kantin disediakan gitu ya. Oh gitu. Ya. Nah itu bagi yang ada duit. Kalau nggak ada yang nggak punya duit gimana itu? Ya makan seadanya. Makan seadanya ya, emang nggak mau ya, udah lapar kan ya. Iya. Oke, selanjutnya ini. Pernah nggak kamu ya ketika di awal-awal mondok ya nggak cuma di awal-awal sih ya, ketika perjalanan di pondok itu kamu mengalami kesulitan belajar? Kalau kesulitan belajar pasti pernah. Pernah ya mengalami itu ya. Kan apa namanya, ketika kita masih di rumah dulu kalau belajar itu kan ya semau kita kan, tapi ketika di pondok kita jauh dari orang tua ya. Peraturan juga ketat ya. Jadi ketika belajar pun harus biasanya diawasi sama musyrifah gitu kan ya. Nah itu ketika kamu mengalami kesulitan itu apa yang kamu lakukan? Kalau lagi emang susah itu mungkin nanya ke teman dulu, teman kelas. Kalau Ya. misalnya mereka juga nggak tahu, nanya ke teman kamar. Oh, Kalau nggak gitu. tahu ya nanya ke musyrifah. Pernah nanya ke kakak kelas? Pernah. Pernah. Ada nggak kakak kelasnya yang jutek gitu? Maksudnya kita nanya dia apa namanya? Ya kayak acuh tak acuh gitulah. Banyak lah. Banyak ya? Masya. Ya biasanya nanya ke musyrifah ya, biasanya ke sama teman. Lah kalau sesama teman sama-sama nggak bisa gimana itu nanti? Ya aku juga nggak bisa. Nah, Ya gimana? nanya ke yang lain. Ke yang lain juga nggak bisa gimana? Ya nanya ke ustazah. Ke ustadzah gitu ya, ke musyrifahnya gitu ya. Soal musyrifahnya siap membantu ya, insya Allah ya. Ya. Nah untuk kebiasaan belajar nih ya, kita menyinggung kebiasaan belajar itu ada nggak di antara teman-temanmu yang kalau belajar itu walaupun sudah malam dia masih tetap baca itu, yang lainnya sudah pada tidur dia masih baca gitu? Pernah nggak kamu mendapati ya temanmu kayak gitu? Kalau kayak gitu mungkin kalau misalnya besoknya ada ulangan apa. Oh kalau pas beberapa hari main lagi. ulangan gitu ya? Nah, tapi kalau misalnya nggak ada ulangan kan kita punya kayak jadwal sendiri tuh loh. Buat belajar malam Oh gitu. di kelas. Dari habis Isya sampai jam 9. Terus nanti Jam ada waktu 9? Jam 9 sampai jam 10? itu buat istirahat. Berarti waktu bebas gitu ya? Oh gitu. Kalau sudah jam 10 udah berarti? Udah buat tidur. Lampu dimatikan apa enggak? Dimatikan lampu. Jadi kalau misalkan masih ada yang kedapatan belum tidur, Disuruh lari. malam-malam?
Iya. Malam-malam disuruh lari ya? Oh iya, oke. Berarti belajar itu hanya ketika momen-momen tertentu ya? Ya sama, dulu ketika Bapak di pondok pesantren ya. Ya enggak semua seperti itu sih. Kadang ya ada beberapa santri yang Masya Allah, dia belajar tekun sekali sampai dia nyari tempat ya, tempat yang sangat istilahnya itu sepi lah untuk dia belajar supaya bisa fokus gitu. Itu nggak cuma momen-momen ujian, apalagi ketika momen ujian itu kalau belajar itu teman-teman Bapak dulu dari habis isya sampai hampir menjelang subuh itu sedia kopi satu ini apa namanya itu Teko. satu teko itu nak habis tuh semalam itu. Oke, selanjutnya di setiap lembaga pendidikan itu biasanya mereka menerapkan yang namanya hukuman ya, hukuman untuk ya supaya santri-santrinya itu tertib. Nah, kira-kira apa saja atau bukan kira-kira maksudnya apa yang kamu tahu dari bentuk-bentuk hukuman yang ada di pondok kamu ya? Bentuk-bentuk hukumannya itu apa aja gitu. Coba. Ada tapi sebelumnya ada nggak hukuman di pondok kamu ketika ada santri yang melanggar peraturan itu? Ada ya? Coba apa saja bentuk-bentuk hukumannya? Lari. Skot jam. Itu larinya muter pondok atau cuma muter lapangan? Muter kalau jaraknya dari depan situ sampai sini. Oh gitu. Dari depan apa? Dari gerbang situ sampai sini. Dari gerbang itu. Oh. Terus apa lagi itu? Lari, skot jam. Skot jam. Perempuan suruh skot jam ya? Push up. Push up terus? Apa? Bersihin kamar mandi. Bersihin kamar mandi. Sama dijemur sambil rentangin tangan. Dijemur? Ada dijemur itu? Itu berapa ini waktunya itu? Terserah osiknya. Oh gitu. Pokoknya sampai dia apa namanya tuh merasa puas gitu kali ya. Nah, ini saya sudah puas ini menghukum kamu nak. Sudah kamu selesai gitu ya. Oke. Coba di antara bentuk-bentuk hukuman tadi, hukuman apa yang nggak kamu sukai, Miriam? Dijemur sambil rentangin tangan. Itu yang nggak kamu suka itu? Berarti kalau skot jam masih gampang ya? Ya biasa. Masih mau ya berarti ya? Terus lari-lari. Itu hampir tiap pagi ada yang kena hukum itu? Ada? Nah kalau hukuman yang menurut kamu ringan itu apa hukumannya? Skot jam. Skot jam itu? Paling skot jam berapa? 10, 15, 20. Oh gitu, 10, 15, 20. Tapi kalau yang hukuman di pukul pakai kayu rotan itu ada nggak? Nggak ada ya, dilarang di sana ya, alhamdulillah. Oke, lanjut. Nah ini penting ini diketahui oleh ya para penonton setia ini channel YouTube Saifudin Saif nih. Coba, apakah anak-anak di pondok itu semuanya baik-baik? Ya dalam artian mereka itu semuanya taat dan patuh terhadap peraturan yang ada? Nggak juga ya. Berarti ada yang sebagian di antara mereka itu yang suka melanggar peraturan gitu ya. Sediem-diemnya orang pasti pernah melanggar. Oh gitu. Coba apa saja bentuk pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi di pondok kamu itu? Kayak makan sambil berdiri. Makan sambil berdiri. Pakai tangan kiri. Makan pakai tangan kiri. Oh gitu. Makan minum jongkok. Jongkok. Terus? Pelanggaran lain kira-kira apa? Berkata kotor ada nggak di sana? Ada. Ada juga itu yang berkata kotor? Masya Allah ada ya. Nah, terus lagi nih. Ada nggak perilaku ya tidak sportif dari teman-temanmu ya? Seperti misalkan di pondok sudah ada tata tertib nggak boleh membawa HP, tapi masih ada teman-temanmu misalkan yang bawa HP tapi sembunyi-sembunyi, ada nggak yang melakukan hal seperti itu? Alhamdulillah sih nggak ada. Nggak ada ya? Belum pernah, berarti selama kamu mondok di sana itu belum pernah kamu mendapati ada anak yang bawa HP diam-diam itu, nggak ada ya? Alhamdulillah. Nah ini yang sering terjadi nih. Apa yang kamu lakukan ketika kamu kangen dengan orang tua? Nulis diary lah. Nulis? Diary. Nulis diary. Oh berarti kamu punya diary ya? Gak tahu. Nah, tadi bilang nulis diary, berarti kamu punya buku diary gitu? Ya. Nulisnya biasanya apa? Kangen gitu doang ya? Enggak. Apa itu contohnya? Contohnya coba. Enggak lah, adalah. Malu ya? Terus apa lagi kira-kira yang kamu lakukan ketika kamu... Nangis. Hah?
Nangis lah. Pernah nangis? Pernah lah. Nangis kelihatan sama temen-temennya nggak itu? Apa mojok di mana gitu nangis gitu ya? Nggak tahu. Nangis terus apa lagi kira-kira? Paling telepon ya, minta telepon ya. Kalau pas lagi hari libur, hari liburnya di sana apa di sana? Jumat. Hari Jumat ya. Hari Jumat itu boleh berarti sama musyrifahnya untuk yang mau telepon silakan gitu ya. Tapi kan HP-nya nggak banyak, berarti ngantri gitu, ganti-gantian gitu. Oh, Masya Allah ya. Terus nih, pasti kita pernah mengalami namanya itu males ya, bosen. Karena kita kan di lingkungan pondok itu kan ketemunya orang-orang itu aja, tempat-tempat itu aja. Nah, kira-kira kalau lagi bosen, males itu apa yang kamu lakukan, Nak? Nyari kegiatan lain. Apa tuh contohnya? Bercandain temen paling. Nyandain temen. Contohnya nyandainnya gimana itu? Temennya lagi duduk, dijorokin gitu ya? Enggak lah. Apa itu contohnya, Nak? Ya usilin aja. Diusilin gitu ya. Yang penting nggak kelewatan gitu ya. Usil biasa gitu ya. Oh gitu. Ada lagi nggak kira-kira cara ngilangin kebosanan gitu? Pasti pernah. Semua orang tuh hampir mengalami bosan. Apalagi di lingkungan yang kita nggak bisa kemana-mana ya. Kemana-mana pun paling hanya waktu-waktu tertentu. Kalau di rumah kan kita kan kalau lagi bosan tinggal keluar aja kan. Ngajak Umi kemana. Kalau di pondok nggak bisa kan. Apa kira-kira yang kamu lakukan kira-kira? Selain ngusilin teman. Ya paling kalau misalnya nggak ada kegiatan lain ya udah tidur aja. Tidur gitu. Tidur nggak menghilangkan kebosanan menurut Bapak itu ya. Bosan tidur, bangun tidur bosan lagi. Kalau Bapak dulu ya, kalau Bapak ketika mengalami kebosanan biasanya Bapak ya olahraga biasanya itu. Ya apa namanya? Kalau Bapak kan sukanya futsal. Itu biasanya main. Apalagi dulu pondok Bapak itu dekat dengan pantai. Jadi sore nggak ada kegiatan ke pantai untuk menghilangin bosanan. Oke. Nah ini yang sering kayaknya. Kira-kira di pondok kamu pernah nggak kamu mengalami yang namanya kehabisan air untuk mandi? Setiap hari. Setiap hari itu? Ya secara kan sebabnya sekian ratus anak, ya air paling cuman berapa untuk mandi gitu kan? Itu pernah, berarti sering yang mengalami tiap hari itu. Air kehabisan. Nah terus kamu untuk nyiasati, misalkan yang namanya kita kan ketika mau sekolah, ya tentu kan harus mandi kan ya biar seger badan, semangat untuk nuntut ilmu. Nah supaya kamu apa namanya tetap bisa mandi itu gimana yang kamu lakukan cara nyiasati? Bangun lebih pagi. Bangun lebih Pagi. jam berapa itu? Jam 2, setengah 3, 3. Jam 2 malam. Masya Allah, untuk mandi doang itu ya. Wah itu lagi dingin-dinginnya itu, Nak. Kamu berani tuh ke kamar mandi sendiri jam 2. Tapi biasanya teman-teman udah banyak juga ya? Enggak. Oh, mereka juga ya berpikirnya sama ya. Wah, ini saya biar airnya nggak kehabisan. Datang lebih awal jam 2 gitu ya. Itu jam 2 biasanya udah ngantri nggak itu? Udah. Udah ngantri? Jam 2 sudah ngantri. Itu kalau tetap kehabisan gimana? Ya udah. Nggak mandi? Ada nggak kamu dapetin temanmu yang nggak mandi? Ada. Ada gitu? Jangan-jangan kamu juga yang mengalami nggak? Alhamdulillah enggak. Alhamdulillah enggak ya. Atau ada cara lain gitu untuk nyiasati supaya kamu tetap bisa dapat kebagian air gitu? Kadang biasanya airnya tuh ngalir kalau malam. Jadi kita nampung dari malam. Jadi kalau pas udah siang gitu? Kalau siang airnya udah kayak nggak ada. Udah habis gitu ya? Oh gitu, nampung dari malam itu. Ya Allah. Itu perjuangan itu, Nak. Perjuangan orang menuntut ilmu itu, Nak. Masya Allah ya. Berarti ketika cara menyiasatinya kamu, diantaranya pertama, bangun lebih awal ya, jam 2 atau jam setengah 3. Atau nampung dari malam ya. Itu taruh di mana itu kamu airnya itu? Nampung di ember kan? Terus embernya taruh di mana? Di depan kamar mandi. Di depan kamar mandi. Ada yang pernah ngisengin nggak? Maksudnya udah nampung, dipakai sama teman gitu? Ada sih, tapi... Ada ya? Ya, dia nampung lagi. Oh gitu.